kita sekarang akan membahas materi yang kedua, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama kita akan bahas tentang garis yang sejajar sumbu X. Di sini Ibu punya garis yang berwarna biru ini ya, atau namanya adalah garis H. Sekarang perhatikan garis H ini. Kok bisa sih ini dikatakan sejajar sumbu X? Kita amati ya, kita ambil sebarang titik, misal di sini ya. Ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, 2. Jaraknya 2 ya, 2 satuan. Kita ambil titik yang di sini. Jaraknya berapa dari sumbu X? 1, 2. Ternyata 2 juga. Misal kita ambil titik yang di sini. Jaraknya berapa dari sumbu X? 1, 2. Ternyata kalau kita ngambil titik dimanapun, titik yang ada dalam garis H, ternyata jaraknya itu selalu 2 satuan terhadap sumbu X. Maka ini kalau garis H ini diperpanjang, dia akan selalu berjarak 2 satuan dari sumbu X. Akibatnya apa? Garis H ini nggak akan pernah ketemu sama sumbu X. Dia cuma bisa jejer. Cuman bisa berdampingan, tapi nggak pernah ketemu. Makanya garis H ini sejajar dengan sumbu X dengan jarak 2 satuan. Sekarang perhatikan garis K. Garis K ini kalau Ibu perpanjang, itu juga nggak akan pernah ketemu sama sumbu X. Cuman bisa jejer aja, cuman bisa berdampingan dengan jarak 1, 2, 3. 3 satuan. Maka garis K ini sejajar dengan sumbu X. Sekarang coba lihat garis M yang warnanya hijau. Garis M ini juga nggak pernah bisa ketemu sama sumbu X ya, kalaupun diperpanjang. Dia cuma bisa berdampingan aja, bisa jejer aja sama sumbu X dengan jarak 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 satuan. Maka garis M ini juga sejajar sumbu X. Jadi garis-garis ini nggak pernah ketemu sama sumbu X. Maka garis-garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y. Konsepnya sama dengan yang tadi. Kita lihat ini sumbu Y. Gimana sih garis yang sejajar dengan sumbu Y? Nih contohnya. Ibu punya garis H ya, warnanya biru. Garis H ini nggak pernah ketemu sama sumbu X. Dia cuma berdampingan aja, meskipun ini diperpanjang, ini cuma bisa berdampingan aja. Maka garis H ini sejajar dengan sumbu Y. Dengan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Sekarang contoh yang kedua. Ini ada garis K. Ini kalaupun diperpanjang, garis K ini nggak pernah bisa bertemu dengan sumbu Y. Ini cuma jejer terus sama sumbu Y. Cuma berdampingan aja sama sumbu Y. Maka garis K ini sejajar sumbu Y dengan jarak berapa? Jaraknya adalah 1, 2. 2 satuan. Sekarang lihat garis M. Garis M ini juga sejajar sumbu Y. Karena dia nggak pernah ketemu sama sumbu Y. Dia cuma berdampingan aja, cuma jejer aja sama sumbu Y. Nah, ini sejajar sama sumbu Y dengan jarak berapa? 1, 2, 3. 3 satuan. Next, kita bahas tentang garis yang tegak lurus. Tadi sejajar, sekarang tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu X. Ini sumbu X, fokus ke sumbu X ya. Ibu punya garis H. Ini tegak lurus dengan sumbu X. Ini sumbu X, ini garis H. Ini tegak lurus. Kok tegak lurus? Kenapa ya? Karena garis H ini ketemu sama sumbu X. Pertemuannya itu disebut titik potong. Nah, jadi ini pertemuan antara sumbu X dan garis H ini kita sebut titik potong. Nah, kenapa dikatakan tegak lurus? Karena sudut yang terbentuk di sini ada 4 sudut ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing besarnya 90 derajat atau siku-siku. Maka, kalau ini membentuk 90 derajat,
dikatakan garis H itu tegak lurus dengan apa ini? Dengan sumbu X. Sekarang contoh kedua. Ini garis K. Garis K ini dikatakan tegak lurus sumbu X juga, karena ini kan bertemu dengan sumbu X, dia memotong sumbu X. Di sini namanya titik potong. Nah, sudut-sudut yang terbentuk di sekitarnya ini ternyata juga 90 derajat atau siku-siku. Maka, bisa kita simpulkan garis K ini tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang kita bahas garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Fokus ke sumbu Y. Ini ada garis H. Garis H ini dikatakan tegak lurus sumbu Y. Kenapa? Karena garis H ini memotong sumbu Y. Ini titik potongnya ya, titik potongnya pas di titik 0,3. Nah, karena ini memotong sumbu Y, dan ternyata sudut yang di sekitarnya ini terbentuk ukuran siku-siku 90 derajat, maka dikatakan garis H ini tegak lurus sumbu Y. Sekarang ini ada garis K. Garis K ini juga memotong sumbu Y di titik 0,-2. Nah, ternyata sudut yang terbentuk itu juga siku-siku di sini. Karena siku-siku, maka dikatakan garis K ini tegak lurus dengan sumbu Y. Yang terakhir yaitu garis memotong sumbu, garis yang memotong sumbu. Gimana contohnya? Coba perhatikan garis H yang berwarna biru. Garis H ini ternyata ketemu sama sumbu X di titik 4,0. Berarti dia dikatakan memotong sumbu X. Tapi ternyata garis H ketemu juga sama sumbu Y di titik 0,2. Ini 0,2. Berarti garis H itu juga memotong sumbu Y. Berarti kita dapat menyimpulkan garis H ini memotong dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Bedanya apa sih garis yang memotong sumbu sama yang tadi tegak lurus? Kalau tegak lurus itu sudutnya yang terbentuk 90 derajat. Kalau garis H ini yang memotong sumbu, perhatikan di sini sudutnya yang terbentuk bukan 90 derajat. Yang ini juga bukan 90 derajat. Maka bisa dikatakan garis H ini hanya memotong sumbu. Bukan memotong tegak lurus ya, tapi hanya memotong saja, memotong sumbu. Nah, sekarang contoh kedua, garis K. Garis K ini juga dikatakan dia memotong sumbu. Pertama, dia memotong sumbu X di titik 2,0. Garis K ini juga memotong sumbu Y di titik 0,-3. Perhatikan di sini sudutnya yang terbentuk itu bukan 90 derajat. Ini pas di sini sudutnya, ini sudutnya ya. Ini juga bukan 90 derajat. Karena sudut yang terbentuk antara perpotongan garis K dan sumbu X dan sumbu Y itu bukan 90 derajat, maka garis K ini dikatakan hanya memotong ya, memotong sumbu. Ya, materinya selesai. Itu tadi tentang lanjutan minggu lalu tentang sistem koordinat Kartesius. Semoga kalian bisa paham materi hari ini. Ibu harap ilmu yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.